Shalom, selamat malam teman-teman. Saat ini kita akan memulaikan ibadah Raya Personi edisi bulan Juli. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh kita masing-masing. Dimanapun kita berada saat ini, mari naikkan segala ungkapan syukurmu. Mari naikkan segala ucapan terima kasihmu pada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, di setiap hati kita, agar menuntun kita dalam ibadah saat ini. Untuk memulaikan ibadah ini, mari kita angkat satu pujian. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu, memberikan ketenangan bisa dunia berikut. Ini Kau pegang hidupku, jangan Kau hapuskan kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan
atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti dari segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan, kami masih bisa berada di dunia ini, menghirup nafas kehidupan Tuhan, masih bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Terlebih, Engkau masih melindungi kami dari wabah virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, di tempat setiap kami berada saat ini Tuhan, menuntun kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di atas bumi ini Tuhan. Terima dan dengarkan doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari semuanya kita bersuka cita. Apa yang kau pernah dilihat mata, tak pernah semua kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. So
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh mahasiswa maupun alumni Persomi dimanapun saudara berada hari ini. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara. Walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, hanya melalui tayangan online seperti ini, tetapi saya percaya kasih Tuhan tetap menyatukan kita, karena dimanapun saudara berkumpul, saudaraku, dimana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita semua, dan Yesus bekerja di antara kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya bagi kita semua, bahkan menyatukan kita di dalam roh untuk terus bersama-sama tetap saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, supaya kita tetap kuat dan kita bisa mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan saat ini, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara, dimanapun saudara berada saat ini, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul lewat tayangan online ini di rumah masing-masing, kapanpun jemaat-jemaat atau para anggota Persomi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau siap memberkati kami, menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, firman-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar dapat memahami arti hidup kami, memahami arti menjadi umat Tuhan, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan. Tuhan, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, biar hamba berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh pengurapan Roh Kudus-Mu saja. Hamba berdoa dimanapun setiap orang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya Roh Kudus akan bekerja, menjamah mereka, memulihkan mereka, menuntun mereka supaya mereka bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih utama, lewat firman Tuhan kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibentuk dari hari ke hari, dan kami akan lebih banyak lagi menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu Tuhan, supaya hati-Mu disenangkan Tuhan, dan kami dapat bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ya, Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaiknya kita baca ayat-ayat itu selanjutnya ya. Ayat yang ke-6 ya. Jangan hanya sampai ke-5 tapi ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya berikan judul, Tinggallah di dalam aku, atau Remain in Me. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pertanyaannya, mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Nah, perhatikan baik-baik. Saya punya ini adalah anggur, ya. Kelihatan ya? Anggur. Siapa yang suka anggur di sini? Ya, saudara suka anggur? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau, ya saya bisa memberikannya kepada saudara. Tapi sayang sekali, ini kan ibadah online, gak mungkin saudara ambil ini. Namun sayang sekali ini bukan anggur asli, ini anggur imitasi. Ini hanya hiasan di rumah saya, saudara. Kelihatan memang seperti anggur. Wow, kelihatan sekali seperti anggur asli. Tetapi bukan asli. Kalau kita coba memakannya, tidak enak. Karet, saudaraku ya, terbuat dari karet, keras. Dia memang agak kenyal tapi keras dan nggak ada rasa. Tentunya kalau dimakan tidak enak dan justru akan membuat saudara sakit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar. Mengapa Yesus harus mengatakan ini? Karena saudaraku, pada waktu itu saudara perlu memahami bahwa pokok anggur itu adalah sebuah gambaran yang sering dipakai oleh para nabi dalam Alkitab, atau ya Tuhan sendiri menggambarkan itu sebagai umat Tuhan atau umat Israel, umat pilihan Tuhan. Umat Tuhan yang sejati, keturunan Abraham. Mereka adalah pokok anggur yang ditanam oleh Tuhan sendiri, saudara. Namun ketika Yesus datang, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, kalau kamu benar adalah keturunan Abraham, tentunya kamu percaya kepadaku. Tapi Yesus kemudian berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Yesus pun pernah mengatakan bahwa aku bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu karena orang Israel menolak Yesus. Ya, mereka berpikir bahwa kamilah umat Tuhan sejati. Malah mereka menentang Yesus, saudara. Tetapi Yesus kemudian mengatakan dalam ayat ini bahwa untuk menjadi umat yang sejati tidak boleh terlepas dari pokok anggur yang sejati atau pokok anggur yang benar. Kita digambarkan sebagai carang-carang anggur yang harusnya menghasilkan buah. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang sejati, pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, karena itu Yesus berkata, tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri, supaya engkau benar-benar menjadi carang yang sejati, carang anggur yang sejati, umat Tuhan yang sejati, bukan palsu. Nah, saudara. Kemudian bukan hanya menjadi umat Tuhan yang sejati, tapi bisa menghasilkan buah yang sejati, buah yang benar-benar diminta oleh Bapa sebagai pengusahanya. Ya, kalau kita di luar Tuhan, maka tentunya kita bukan orang Kristen yang sejati. Kita mungkin, ya, saudara, ya, mungkin saudara ke gereja, saudara berdoa. Apalagi saat ini banyak ibadah-ibadah online. Saudara bisa beribadah di gereja mana saja melalui tayangan online, saudara ya. Mulai dari GPCC, gereja saudaraku Pak Niko, gerejanya Pak Gilbert, saudara, gerejanya siapa saja, ya. Mungkin gerejanya Pak Carter itu di urutan yang terakhir, saudara ya. Kami juga buat tayangan online, tapi saya lihat hanya sedikit orang yang menontonnya. Kalau dibandingkan dengan GPCC, waduh, saya kecil sekali ya, saudara. Seperti itu. Saudara bisa beribadah di mana saja. Tapi dengan banyaknya ibadah, belum tentu kita jadi orang Kristen yang sejati. Ya,
Belum tentu. Bahkan saudaraku, kita mungkin meminta, berseru, berdoa kepada Tuhan, tapi belum belum tentu kita jadi orang Kristen sejati. Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Sebab apa? Sebab mereka tidak menghasilkan buah yang sejati. Mereka palsu. Mereka berkata mereka terhubung dengan Yesus, tapi mereka tidak benar-benar terhubung dengan Yesus. Sebab kekristenan mereka hanya karena mereka lahir dari orang Kristen, hanya karena mereka mengikuti program-program gereja, tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar terhubung dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan di sini, remain in me, tinggallah di dalam aku. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus? Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9, mari kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yang pertama, untuk bisa tinggal di dalam Tuhan, kita harus memahami ini, ya. Kita harus memahami bahwa kasih yang dimiliki oleh Yesus itu kualitasnya atau kehebatannya, kebesarannya, saudaraku, keindahannya itu kualitasnya sama dengan kasih yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Itu yang pertama. Untuk bisa tetap tinggal di dalam Yesus, kita harus memahami betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Yesus untuk hidup kita. Haleluya. Sebab tinggal di dalam Yesus itu artinya adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus berkata di sini, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kasih yang mana? Yaitu kasih yang Dia berikan kepada kita, yang sama seperti kasih yang Bapa berikan kepadanya. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya kita bisa mengenal kasih itu, bisa memahami, pertama memahami kasih Kristus dan mengenal kasih Kristus yang melampaui akal kita. Kalau kita mengenal dan kita memahami kasih Kristus, maka percayalah, itu akan membuat kita tetap bersemangat untuk tinggal dalam kasih Yesus. Saudara, tinggal di dalam kasih Yesus artinya adalah saudara harus memiliki keyakinan yang teguh akan kasih Kristus untuk saudara. Apapun yang terjadi. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau aniaya, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Paulus benar-benar yakin akan kasih Yesus. Karena itu dia berkata, walaupun dia mengalami penindasan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, saudara, dia pasti menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang telah mengasihi dia. Karena itu dia katakan dalam ayat yang ke-38, sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa dan seterusnya,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Paulus begitu yakin akan kasih Kristus buat hidupnya. Karena itu sehebat apapun pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap berkata bahwa saya pasti akan lebih dari pemenang, dan tidak ada satu pergumulan pun yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Orang-orang yang yakin akan kasih Kristus adalah orang-orang yang berani, atau dia akan dengan sungguh-sungguh berani menolak keinginan-keinginan dunia. Dalam 1 Yohanes, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudaraku. Rasul Yohanes juga yang menulis ini. Dia berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kita. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan segala keinginannya. Artinya apa, saudaraku? Artinya dunia akan selalu menawarkan, saudaraku, menawarkan sesuatu yang indah buat kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi kalau saudara benar-benar percaya akan kasih Tuhan yang hebat, lebih indah, lebih mulia, lebih luar biasa dari semua kasih yang diberikan oleh dunia ini, maka saudara tidak akan mudah tergoda untuk mengikuti semua itu. Saudara, Tuhan kita gembala yang baik. Gembala yang baik yang menjanjikan banyak hal yang indah bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita harus melewati dulu lembah kekelaman, saudaraku. Lembah kekelaman. Walaupun kita melewati lembah kekelaman, saudaraku, kalau kita tetap percaya kepada kasih Kristus, maka kita akan menolak setiap tawaran iblis kepada kita. Sebab apa? Sebab iblis akan menawarkan, dunia akan menawarkan sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita percaya bahwa dia, dalam Mazmur 23 mengatakan begini, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Artinya apa? Orang-orang yang tetap berjalan bersama Yesus, yang percaya kepada kasih Kristus, adalah orang-orang yang menolak hidangan dari dunia, hidangan dari iblis, dan dia tetap tekun bersabar menantikan hidangan yang akan Tuhan sediakan di hadapan para lawan-lawannya, di hadapan musuh-musuhnya. Wow, itu luar biasa. Ingat baik-baik. Kalau engkau mau tetap tinggal dalam Tuhan dan tidak mudah goyah dengan keinginan dunia ini, engkau harus percaya kepada kasih Tuhan, kehebatan kasih Tuhan, anugerah Tuhan buat hidup saudara. Jangan pernah sia-siakan kasih Tuhan bagimu. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan menolak kasih Tuhan, jangan membuang kasih Tuhan itu, saudaraku. Sebagaimana Esau, saudaraku, dia tidak menghargai hak kesulungan. Begitu juga banyak orang hari-hari ini. Mereka tidak yakin akan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan menerima tawaran dunia ini. Anak-anak muda, ya, kenikmatan dunia itu bisa kita nikmati secara instan, saudaraku. Dan saudara bisa dapatkan itu di mana saja, saudaraku. Saudara bisa dapatkan keinginan buat matamu, saudaraku. Engkau bisa melihat semua hal yang indah yang bisa memuaskan matamu. Engkau bisa menikmati semua hal yang memuaskan kedaginganmu, saudaraku. Dalam hubunganmu, berpacaran, dan sebagainya. Engkau bisa menikmati banyak hal yang indah bersama pacarmu dalam keinginan daging. Saudaraku, tetapi kalau engkau yakin akan kasih Tuhan, akan keindahan kasih Tuhan yang Tuhan sediakan di saat saudara benar-benar diteguhkan dalam pernikahan kudus, maka saya percaya, saudara tidak akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakinlah kepada kasih Tuhan.
Amin, saudaraku. Kemudian yang kedua, untuk tetap tinggal dalam Tuhan, saudara, firman Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Artinya apa? Untuk bisa tinggal dalam Tuhan, kita tidak boleh, saudaraku, kita tidak bisa, saudaraku, mengabaikan Dia tinggal dalam kita. Yesus minta Dia tinggal dalam kita, terus tinggal dalam kita. Artinya apa? Firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Saudara, karena itu izinkanlah firman Tuhan selalu tinggal dalam hidupmu. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Inilah sumber kekuatan, saudaraku. Waktu kita baca firman Tuhan, mengisi hati kita dengan firman-Nya, maka keyakinan kita akan kasih Tuhan akan makin bertumbuh. Dan Roh Kudus yang diam di dalam kita akan terus berbicara, menguatkan kita. Firman Tuhan berkata, roh kita dan Roh Kudus akan bersaksi di dalam kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Roh Kudus akan memberikan keyakinan akan kehidupan kita, akan identitas kita sebagai anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus akan menyatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang dikasihi. Caranya gimana? Caranya adalah banyak baca firman, banyak dengar firman. Perbanyaklah untuk mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan sebanyak mungkin, bacalah, renungkanlah. Maka engkau akan penuh dengan firman yang akan menguatkan hidupmu. Supaya engkau benar-benar dapat terus meyakini akan kasih Tuhan. Engkau akan menolak kasih dari dunia, engkau akan menolak keinginan dunia. Dan terus yakin akan kasih Tuhan meskipun banyak tantangan saudara hadapi hari-hari ini. Haleluya. Saudara yakin janji Tuhan tidak berubah untuk saudara. Kenapa? Karena firman engkau izinkan masuk dalam hidup saudara. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, tidak bisa lepas dengan firman-Nya tinggal dalam kita. Semakin banyak firman engkau taruh di hatimu, maka engkau akan semakin kuat. Engkau akan semakin bertahan, engkau akan terus semakin yakin akan kasih Tuhan. Dan engkau akan tetap tinggal dalam Tuhan, menolak semua keinginan dunia ini. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk tetap tinggal dalam Tuhan, engkau harus terus mengizinkan Bapa membersihkan saudara. Di dalam ayat yang ke-1, dalam ayat yang pertama, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Bapa pengusaha. Dan Bapa setiap hari akan melihat, memeriksa ranting-ranting itu. Yang tidak berbuah, dipotong, dibuang. Tapi yang berbuah, saudaraku, dikatakan akan dibersihkan. Supaya engkau tetap tinggal dalam Tuhan, engkau harus mengizinkan Bapa membersihkan hidup saudara. Ayat ini sebenarnya menggambarkan sebuah peristiwa yang barusan terjadi, saudaraku, di pasal 13 Injil Yohanes. Yaitu ketika itu Yesus ada di perjamuan malam, dia membasuh kaki murid-muridnya, saudaraku, dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Kemudian Yudas meninggalkan perjamuan itu karena dia telah dirasuki oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Saudara, Yudas adalah bagian dari kelompok itu, tapi dia tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus. Dia tidak berbuah, justru dia menghasilkan buah yang busuk, yang buruk, sehingga Bapa harus memotongnya. Tetapi Petrus memang dia menyangkal Yesus, tapi dia tetap melekat kepada Yesus. Ketika Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan Petrus dalam Injil Yohanes pasal 21, sudah bisa membacanya. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, engkau tahu Tuhan segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara perhatikan baik-baik. Bedanya Petrus dan Yudas itu apa, saudara? Petrus adalah ranting yang berbuah, tetapi ada bagian-bagian yang perlu dibersihkan, saudara. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan aku berkata kepadamu, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Tapi aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Itu yang Tuhan katakan. Perhatikan, kadang-kala iblis menuntut untuk menampi kita karena kesalahan dan dosa kita.
Tetapi Yesus menjamin kalau kita tetap terhubung dengan Dia, saudaraku, dan mengizinkan Bapa membersihkan semua kekotoran itu, maka kita akan berbuah, bahkan lebih banyak berbuah. Petrus ketika dia menyerahkan diri untuk dibersihkan oleh Bapa, oleh Tuhan, hatinya dipulihkan oleh Yesus sendiri, saudaraku. Perhatikan, 50 hari sesudah hari Paskah, itu hari Pentakosta, Petrus kemudian berdiri berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Petrus menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Dia lebih banyak berbuah karena dia dengan kerendahan hati mengizinkan dibersihkan oleh Bapa. Saudara, engkau harus benar-benar selalu mengizinkan Tuhan membersihkan hidupmu. Kalau hari ini firman Tuhan menegur hidupmu, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja, membersihkan hidup saudara. Mungkin sepanjang hari-hari ini engkau tidak ke gereja, karena tidak ke gereja, engkau benar-benar terputus hubungan dengan Tuhan. Engkau mulai melakukan dosa yang lama yang pernah engkau lakukan. Hari ini saya mau katakan pada saudara, berhenti berbuat dosa. Bapa ingin membersihkan hidupmu. Mungkin engkau sedang didisiplin oleh Tuhan karena kelakuanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetap bersabar, sebab Dia Bapa yang baik. Dia rindu supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak buah. Haleluya. Dan supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dia mau bersihkan kita semua. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan hati saudara sekalian. Saudara telah melihat bukan? Betapa pentingnya kita tinggal di dalam Tuhan. Dengan kita tinggal dalam Tuhan, kita benar-benar menjadi orang Kristen sejati, anak Tuhan sejati, dan kita pasti berbuah. Dan untuk tinggal dalam Tuhan, pertama kita harus yakin akan kasih Yesus, supaya, saudaraku, engkau menolak kasih dari dunia atau keinginan dunia ini. Saudaraku, karena keyakinan yang teguh akan kehebatan, kebesaran, keindahan, betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Yesus, melebihi segala yang ada, melampaui bahkan pikiran, akal saudara, pengetahuan saudara. Kalau saudara benar-benar yakin, saudara pasti menolak keinginan mata, keinginan daging kamu hidup. Dan kasih Tuhan tinggal di dalammu. Haleluya. Engkau di dalam kasih Yesus, dan engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Amin. Kemudian berikutnya, untuk tinggal dalam Tuhan, biarkan firman terus masuk dalam hidupmu setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kemudian izinkan engkau dibersihkan, didisiplin, dibentuk oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah ditegur, mudah diajar, tidak suka membantah, tapi dengan lembut mengakui kesalahan, dengan sungguh-sungguh penuh pertobatan, kerendahan hati, penyesalan, dan berkata, Tuhan ampuni saya, dan izinkan Tuhan membentuk kembali hidupmu. Ya, Bapa yang mengasihi saudara. Terima kasih buat perhatian saudara hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepalamu, saya rindu berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, mungkin hari ini mereka telah jauh dari Tuhan, jauh dari hubungan mereka dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka sekarang buka hati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Atau mungkin hari ini ada orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, benar-benar mereka belum pernah membuka hati mereka untuk Tuhan, untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya mereka akan membuka hati untuk Tuhan. Saudara yang belum pernah membuka hati untuk terima Yesus, hari ini mari buka mulut saudara, kemudian katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang sejati. Engkau pokok anggur yang benar. Engkau adalah Tuhan yang sejati. Aku mau buka hatiku untuk Engkau. Aku mau Engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalammu. Dalam nama Yesus, Engkau terima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang sedang didisiplin oleh Tuhan karena engkau meninggalkan Tuhan, hari ini dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menguatkan hidupmu, membangkitkan engkau kembali untuk kembali tinggal dalam Tuhan, ikut Tuhan supaya engkau menghasilkan buah. Dalam nama Yesus, berikan kesabaran, ketekunan kepada kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami, berkati Persomi, seluruh pengurus, semua anggota, bahkan para alumni dalam nama Yesus, bahkan para dosen pembina yang membina Persomi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, buat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Shalom.
saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali untuk melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kita. Namun ingatlah untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, yakin dan percaya bahwa semuanya itu hanya boleh jadi karena anugerah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali untuk melakukan berbagai pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau sertai kami Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi dalam kehidupan dan pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mulai dari pemerintah yang ada di negara Indonesia, Presiden Tuhan, Gubernur, Bupati, hingga yang berada di desa-desa Tuhan. Engkau yang berkati mereka Bapa. Kami yakin dan percaya mereka bisa berada di posisi itu semuanya karena rencana-Mu Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin negara ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman Persomi Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa, baik yang sedang dalam pekerjaan maupun yang masih berkuliah Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau tuntun mereka Tuhan dalam segala kegiatan mereka. Terlebih lindungi mereka dan kami Tuhan dari virus wabah corona Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tanpa bantuan-Mu Bapa, tanpa perlindungan-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami di saat suka maupun duka kami Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami Bapa, kami tidak menolaknya Tuhan, tapi kami meminta Tuhan agar Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menopang kami, memegang tangan kami Tuhan, bersama-sama menghadapi segala tantangan ini, agar kami dapat menyelesaikan tantangan itu Tuhan, tanpa harus keluar dari jalan kebenaran-Mu Bapa. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun menyertai kami Bapa. Sempurnakan doa kami Tuhan,
yang kami bawa hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Shalom. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk ikut beribadah dalam ibadah raya Persomi edisi bulan Juli. Walaupun dalam ibadah raya ini kita masih melalui via online lewat YouTube Persomi, tetapi saya berharap ini tidak menghilangkan arti ibadah yang sesungguhnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Persomi yang telah membantu kami dalam mengambil rekaman, dalam mengambil video untuk ibadah raya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah memimpin ibadah kita pada malam ini. Ada yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan kondisi kita saat ini. Saya berharap walaupun dalam kondisi yang belum stabil ini, kita masih bisa sama-sama melayani, kita masih bisa sama-sama bersekutu. Walaupun persekutuan kita hanya bisa lewat online, harapan saya kita masih bisa sama-sama melayani dan bersekutu. Dan saya juga berharap untuk seluruh anggota Persomi, untuk semua teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, tetap menjaga kesehatan, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karenanya saya mengharapkan untuk kita tetap menjaga kesehatan dan patuhilah arahan-arahan dari pemerintah, karena pemerintah itu merupakan wakil Tuhan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Persomi. Tuhan.